Ada. Ini ada informasi terbaru, Kiai. Iya. Kiai Mukhlis, Iya. Kiai Mukhlis Jember itu kan punya manuskrip, Kiai. Iya itu memang dia. Ya kan? Iya. Nah, ternyata di manuskripnya Kiai Mukhlis itu tertulis 1200, Kiai. Iya. 1200 Hijriah kan? Betul. 1200 Hijriah. Nah, sementara isinya itu sama persis dengan Sulam Taufik yang ditulis pada 1400, Kiai. Iya. Nah, itu menurut Kiai gimana itu? Apa Kiai tahu itu? Ya kemarin saya ketemu dengan Kiai Mukhlis ya, dan Di- dia menuju di Magetan. Oh, waktu muktamar. Iya. Iya. Dia menunjukkan pada saya itu. Iya, manuskrip tua kitab Sulam Taufik Taufik, itu ya, ya. yang akhirnya mungkin ditulis ulang oleh Pak Alawi ya, Iya, di iya, kalangan iya. Pak Alawi itu. Memang beliau ini bukan hanya saja mengatakan bahwa Sulam Taufik itu asalnya dari Wali tulisan Songo. para Wali Songo, Iya. tapi beliau ini membuktikan dengan membawa data Manuskrip. kitab Sulam Taufik yang ada pada zaman Wali Songo. Wah, ini luar Nah, kalau biasa. saya teman-teman, ya. jelas lebih percaya manuskrip Wali Songo Iya. karena dia lebih dulu ada. Betul, Nah, betul. kalau yang mencatat ini kan abad keberapa itu, Iya, namanya iya. itu kan sudah jelas. Betul, Kalau betul. ada yang lebih tua, berarti ini kan menyadur. Betul, artinya. betul. Seperti itu. Jadi bukan karya Mbah Alawi. Tapi saya tidak tahu kenapa ini kalangan Mbah Alawi sering melakukan hal seperti itu ya. Iya. Saya tidak tahu. Apa maksud tujuannya maksudnya? Iya. Saya khawatirnya itu mungkin tulisan kitab yang dikatakan bernama Sulam Taufik yang ditulis oleh keluarga Wali Songo di tahun 1200 Hijriah itu, Kiai. Iya. Itu mungkin disyarahi oleh Mbak Alawi, kemudian dikasih nama Sulam Taufik. Iya. Khawatirnya saya ke sana, Iya. gitu loh. Itu bisa jadi kan? Ya. Karena itu bisa kita duga Kalau seperti itu. iya, kalau memang isinya itu ada keserupaan gitu loh. Iya. Gitu. Betul. Nah, gitu teman-temannya. Jadi ini yang lebih menghebohkan teman-teman ya. Selain nasab Wali Songo bisa dibuktikan dengan manuskrip, bahkan kitab-kitab karya Wali Songo yang katanya Wali Songo itu fiktif, gitu. Kan pernah ada nih orang mengatakan nasab Wali Songo itu fiktif. Kenapa? Karena Wali Songo tidak punya karangan kitab. Alasannya apa? Tidak ada kitab Sunan Bonang, kitab Sunan Kalijogo. Yang ada itu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi gitu kan ya. Nah, ini terbukti. Ternyata keluarga Wali Songo ini memiliki karya di bidang keilmuan. Di antaranya adalah yang sekarang ini kita kenal dengan Sulam Taufik itu tadi, gitu teman-teman. Banyak karena ya, seperti kitab-kitab sufi itu Banyak, Kitab Kiai, tasawuf itu ya. banyak sekali. Banyak, Kiai, banyak. Itu bisa dibuktikan, bukan hanya omong doang ya. Iya, Bisa iya. kita buktikan semuanya. Iya. Seperti itu. Termasuk zikir-zikir. gitu Iya, ya. bisa. Boleh kita buktikan Iya. semuanya. Nah, ini saya mau tanya, Kiai. Iya. Ini kan ada satu kontroversi ya yang mengatakan bahwasanya susunan zikir di dalam rangkaian acara tahlilan itu Iya. itu katanya menjiplak daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Iya. Tapi satu sisi mengatakan tidak, ini adalah karya Wali Songo dari keluarga Derajat gitu. Iya. Nah, ini yang benar yang mana, Kiai? Secara manuskrip, Kiai ya. Yang benar ya yang Wali Songo. Nah, yang di Wali Songo ini tahun berapa, Kiai? Yang menjelaskan itu? Ya sama kitab itu juga tadi. Oh, abad Ya, ke-9. Iya. Abad ke-9 itu kan susunan Sunan Ampel. Sunan Ampel yang menyusun semua itu, Sunan Ampel yang menyusun. Dengan bukti bagaimana seluruh kita lihat ya, ketika orang bertahlil atau tahlilan ini dimanapun wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, Iya. sampai ke Thailand, ke manapun, itu kan sama. Redaksinya sama. Hanya sedikit ada perubahan dari para ulama. Iya. Nah, kalau redaksinya sama, berarti semua yang mengajarkan itu sama. Jadi seluruh dari Sunan Ampel itu, beliau itu mengajarkan pada para Wali Songo. Nggih. Dan oleh para Wali Songo dibawa ke seluruh wilayah. Nggih. Dibawa oleh Sunan Gunung Jati ke Jawa Barat, Ya. ya dibawa oleh Sunan Bonang, dibawa oleh Sunan Kudus, dibawa oleh Sunan Kalijogo, dibawa oleh Sunan siapapun membawa itu semuanya dan mengajarkan pada masyarakat setempat. Kan begitu. Dan para Wali Songo ini juga memiliki murid, Ya. yang muridnya itu dari seluruh pelosok Nusantara. Ya. Dan ketika mereka mengaji kepada para Sunan, para Wali Songo ini, dan dia mendapatkan suatu ajaran dari para Sunan, yang kiblatnya para Sunan dari Sunan Ampel Surabaya, mereka bawa pulang dan mereka ajarkan di tempat wilayah masing-masing. Akhirnya Ada yang menyebar di Asia Tenggara. iya, ada yang dari Sulawesi ya mengaji kepada Sunan Gunung Jati, Nggih. akhirnya dia bawa ke Sulawesi. Nggih. Ada yang dari Kalimantan, semua seperti itu. Nggih. Nah, ini menunjukkan satu redaksi yang sama pasti menunjukkan satu orang.
pasti. Tetapi ketika pada waktu itu bukan pada satu redaksi, pasti redaksi di tempat wilayah yang lain berbeda semuanya. Tetapi ini tidak, ini semua sama. Nah, ini merujuk pada satu orang, yaitu Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Nah, kalau itu dikatakan tadi karya siapa? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya. Kapan beliau itu menulis susunan redaksi itu ya sehingga dipelajari oleh muridnya, dan kapan muridnya itu datang ke Indonesia? Ya kalau secara usia, Kiai, Habib Abdullah Haddad ini jaraknya dengan kita ini kan kurang lebih 1 abad lah ya. Nah, tapi sama seperti itu tadi kan? Artinya Nasab Wali Songo ini sudah ditulis di abad 9. Sudah. Sama seperti tadi Kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik itu ternyata ditulis di abad 1200-an. Betul. Hijriah, berarti abad ke-12. Nah, kemudian Sulam Taufik yang ada sekarang ini, yang ditulis oleh pengarangnya itu kan 1400, berarti 1 abad sebelumnya. Nah, berarti tahlilan yang diklaim oleh Ba'alawi ini adalah tahlilan Wali Songo yang kemudian dilestarikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya rasa begitu ya, karena lebih dulu. Lebih dulu Sunan Ampel kan? Jauh masanya ini. Berabad-abad itu masanya itu. Kita kan bisa melihat ya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dia hidup di abad berapa? Di abad ke-13 Hijriah. Selisih dengan Wali Songo? Ya kalau dengan Wali Songo selisihnya 13 ke sekitar 3-4 abad ya. 3-4 abad ya. Ya 300 tahun lah, 300 tahun kan. Di Nusantara itu orang sudah bertahlil. Betul. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini dia belum lahir. Tradisi tahlil sudah menjalar ke seantero Nusantara. Begitu. Nah, jadi ini sudah cukup untuk menjawab mereka semua. Sudah cukup untuk menjawab itu semua. Dan itu bisa dibuktikan dengan manuskrip ya? Bisa dibuktikan semua. Dengan manuskrip bisa dibuktikan semua. Apalagi dengan tradisi ya, itu pasti bisa dibuktikan. Betul. Seperti itu. Nah, mau diklaim punya Habib Abdullah ya. Iya, saya juga kaget itu. Bahwasanya dari kecil saya itu mendapat informasi bahwasanya acara tahlilan ini adalah adat istiadat yang dilestarikan sejak zaman Wali Songo. Lah kok sekarang setelah ada polemik asap ini ada yang mengatakan tahlilan pun itu karyanya Ba'alawi. Lah ini gimana? Makanya ini semua dari sisi keilmuan juga diklaim oleh mereka semua. Ya apa maksud tujuan mereka semua kan kita tidak tahu. Nah ini untuk terakhir Kiai, karena ya juga bergantung dengan durasi Kiai ya. Betul. Kembali ke awal tadi Kiai. Bagaimana nasihat Kiai terhadap para pejuang nasab Wali Songo dan juga polemik nasab Ba'alawi ini supaya tetap membawa semangat dakwah Wali Songo, tidak keluar dari situ. Betul. Nah, jadi mohon nasihatnya Kiai sebagai penutupan ini Kiai. Nasihat dari saya untuk seluruh para pejuang Wali Songo ya, bahwa harus kita ketahui ketika kita membaca atau mengatakan bahwa pejuang Wali Songo Indonesia. Nah, tentunya yang kita perjuangkan adalah ajaran Wali Songo. Dan ketika kita perjuangkan ajaran Wali Songo, maka tidak boleh terlepas ya dari strategi pergerakan perjuangan metode yang dilakukan oleh para Wali Songo, yaitu dengan cara arif dan bijak. Karena pada waktu itu ketika Sunan Ampel itu mondok pesantren di Madinah ya, di tempat paman beliau Syed Ahmad Al-Madani, beliau itu minta izin untuk berziarah ke makam baginda Nabi ya, dan diizinkan oleh pamannya. Dan ketika beliau ini berziarah itu mendapat suatu anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa dengan baginda Nabi secara terjaga, yaitu mungkin di antara tidur atau tidak tidur ya. Nah, di situ itu di manuskrip dikatakan kepada Sunan Ampel, dan pada waktu itu belum Sunan Ampel namanya, masih ada rahmatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sunan Ampel pada waktu itu, ya Ali rahmatullah, engkau ini adalah cucuku. Aku sudah ridho kepadamu, pulanglah engkau ke tanah Jawa. Dakwahkan agama Islam ini di tanah Jawa. Sebagaimana ya, aku mendakwahkan Islam ini kepada para sahabatku. Nah, ini kan menunjukkan amanah pesan Rasulullah kepada Sunan Ampel secara pribadi. Dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan Islam di Nusantara ini, di Jawa ini, tetapi dengan syarat beliau ini ketika mendakwahkan harus seperti
baginda Rasulullah ketika mendakwahkan Islam kepada para sahabatnya harus dengan cara yang arif dan bijaksana, yaitu bil hikmah. Ya, nah inilah yang menjadi patokan dasar pakem utama. Ya, sebagai sebagai pedoman kita untuk memperjuangkan suatu kebenaran, baik dalam perihal nasab ataupun hal yang lainnya semuanya. Tidak boleh lepas dari pakem yang diterima oleh Sunan Ampel dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini utamanya. Oleh karenanya, kalau saya melihat atau membagikan itu, satu, kita tidak boleh lepas dari unsur syariat agama di dalam perjuangan. Nomor dua, kita tidak boleh lepas dari aturan hukum negara dalam perjuangan. Ketika kita tidak boleh lepas dari pakem-pakem luhur Wali Songo yang telah diajarkan kepada kita semua dalam metode dakwahnya. Yang keempat, tidak boleh kita mendobrak budaya-budaya dari masyarakat ya, yang dilindungi oleh hukum negara. 4 pilar ini itu harus menjadi patokan landasan dasar kita semua untuk bisa memperjuangkan dan mendakwahkan suatu kebenaran yang sedang kita lakukan seperti ini. Jangan menggunakan pakem-pakem atau metode perjuangan seperti dilakukan oleh FPI ya, yaitu dipromotori oleh Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Karena kalau tidak, visi dan misi tidak akan pernah tercapai. Betul. Ya. Dan kita harus bisa membedakan, ini loh Wali Songo, ini loh Wali Songo. Ya, kita berjuang dengan metode dakwah Wali Songo. Sekarang kita gelar kembali metode dakwah itu supaya orang tahu ya bahwa ketika Wali Songo berjuang, mereka menggunakan metode cara yang sangat halus dan lembut. Bahkan sampai dikatakan ada suatu metode yang digunakan oleh Wali Songo, Tutwuri Handayani ya. Kita mengikuti dari belakang, tetapi kita berikan suatu edukasi pemahaman kepada mereka semua. Jadi ibarat kata kita menyelam air tapi sambil menangkap ikannya, mengikuti arus tapi tidak sampai kendang apa itu, ya hanyut, tidak sampai hanyut, tapi kita itu sambil memberikan suatu informasi seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Insya Allah ketika seluruh para pejuang-pejuang kita ini dalam mendekatkan suatu kebenaran, kalau memang kita ini mengaku pejuang Wali Songo, maka jangan sampai lepas kendali dari pakem-pakem perjuangan Wali Songo. Itu seperti itu. Apalagi sampai melanggar aturan hukum negara. Ini tidak boleh. Kita adalah pejuang Wali Songo. Ya, maka bedakan. Jangan sampai kita ini bergerak berjuang seperti FPI di bawah komando Bahar Smith dan Rizik Syihab. Harus dibedakan semuanya agar orang itu tahu. Artinya apa bedanya gitu ya? Kita memerangi fikroh dan harokahnya FPI di dalam berdakwah, tapi kenyataannya perilaku dan cara kita serupa dengan mereka. Apa bedanya ini? Tapi membawa nama Wali Songo. Nah, ini namanya mengkhianati Wali Songo. Iya benar, ini mengkhianati Wali Songo. Bukan hanya mengkhianati, imbasnya kita ini mencemarkan, mencemarkan nama baik kemudian Wali Songo, menjatuhkan martabat Wali Songo yang akhirnya akan berakibat fatal. Nanti sama saja Mbah Alawi dengan Wali Songo sama aja nanti akhirnya. Kan sama-sama arogan. Sama-sama arogan. Nah, kalau bukan kita yang menjaga semua ini, siapa lagi? Makanya orang yang mengataskan perjuangan Wali Songo harus bisa berdiri di 4 pilar pondasi. 1, pondasi pilar syariat. 2, pondasi pilar aturan hukum negara. 3, pondasi pakem luhur Wali Songo. Yang keempat, pondasi budaya. Ini tidak boleh didobrak. Ya, ini pesan saya semuanya. Tetapi ketika kita keluar dari 4 pakem pilar ini, ya, maka bisa dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang mengkhianati ya para leluhur kita karena kita berjuang mengatasnamakan Wali Songo, tetapi justru kita berjuang pergerakannya bukan pergerakan ajaran Wali Songo. Dan ini akan membuat citra buruk bagi Wali Songo dan keluarga besar Wali Songo. Itu seperti itu. Bahkan sampai kemarin saya mengatakan ya, kalau ada para pejuang-pejuang yang mengatasnamakan Wali Songo, tetapi mereka keluar dari 4 pilar ini, ya, maka saya dan keluarga besar akan mencabut nama Wali Songo. Harus tidak boleh menggunakan nama Wali Songo. Tidak boleh, ya, karena leluhur kami paling banyak di situ. Ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Syekh Ibrahim Asmoro, ada Syekh Jumadil Kubro. Nah, ketika kami mengetahui bahwa nama besar Wali Songo itu digunakan untuk suatu gerakan-gerakan ya yang tidak sesuai dengan pakem, ini kami harus mengambil satu langkah. Berarti bisa disomasi itu ya? Bisa somasi ya. Nah, itu sangat berbahaya karena kewajiban bagi para Duriah Wali Songo itu adalah menjaga marwah martabat leluhur kita semuanya. Baik, saya yakin dari keturunan Duriah Sunan-Sunan yang lain akan seperti itu juga sama. Insya Allah. Ya, dia juga tidak akan rela ketika nama besar leluhurnya itu dipakai hanya untuk pergerakan kepentingan pribadi atau Terima kasih Kiai atas nasihatnya.
kita mudah-mudahan ya teman-teman ya, untuk berjuang ini tetap harus mengedepankan ilmu dan juga adab teman-teman ya. Walaupun mereka itu melawan kita ketika berdebat, keluar daripada konsep keilmuan dan juga keluar daripada etika orang yang beradab, tetap kita harus mengedepankan adab. Karena apa? Karena sesuai dengan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita harus mendakwahi mereka agar supaya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kembali mengikuti apa yang diajarkan Allah, yaitu berdakwah bil hikmah dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah dengan nasihat-nasihat yang baik, yang sopan, ya, yang santun, yang beradab. Kalau mereka itu melawan kita dengan tanpa ilmu dan beradab, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap kita harus membalas mereka itu dengan perdebatan yang lebih elegan dan terhormat. Begitu teman-teman ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada Romo Kiai Salim Derajat. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sunan Ampel di Cilacap. Mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi nasihat beliau ya, nasihat beliau ini bisa menjadi pedoman kita di dalam menjaga pakem metode fikroh harokah dakwahnya Wali Songo. Jangan berlebih-lebihan teman-teman ya. Karena apa? Karena menurut beliau nih kemarin ketika menasihati saya, Ba'alawi andai kata memang sudah paten nasabnya tidak bersambung kepada Nabi, tetap mereka itu masih saudara kita dalam ranah ukhuwah basyariyah dan ukhuwah islamiyah. Tidak boleh diputuskan itu. Karena apa? Karena tersambung ataupun tidak nasab Ba'alawi tidak akan menghilangkan persaudaraan kita sebagai sama anak cucu Adam dan persaudaraan kita sebagai sama umat Islam. Begitu ya teman-teman? Untuk saudara saya semua seperjuangan ya, jangan kendor semangat kalian semua. Terus Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Niatkan semua karena Allah untuk menegakkan suatu kebenaran. Ya, tetap semangat. Dan satu saran saya, nasihat saya, sering-seringlah para saudara saya yang berjuang ini sekarang ini sowan silaturahmi ke kasepuan para duriah Wali Songo untuk meminta nasihat, masukan, arahan di dalam perjuangan ini supaya berhasil, tidak sampai melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh para leluhur kita. Ini kuncinya. Karena ketika Anda semua ini enggan untuk bersilaturahmi ke keluarga besar Wali Songo Kasepuan yang memegang pakem ya, maka akhirnya Anda akan bergerak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan pakem leluhur Wali Songo. Dan saya ingatkan juga semuanya bahwa menurut pendapat saya, ya ini final, memang Habaib itu bukan zuriat Nabi. Ya kalau saya 1000% ya. Habaib ini bukan zuriat Nabi, tapi bukan berarti ya kita ini terus bermusuhan tidak, tetapi bedakan antara tesis kajian ilmiah perihal nasab dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi tetap ukhuwah Islamiyah harus tetap terjalin dengan baik, terjalin dengan rapi. Adapun para oknum dari kalangan para habaib Ba'alawi kan tidak semuanya, ya. Maka ketika kita melihat para oknum ini yang memalsukan makom, membelokkan sejarah, mengklaim, ya, dan yang lain sebagainya, maka untuk mengatasi permasalahan itu kita kumpulkan data yang begitu kuat, kita masukkan ke ranah hukum. Itu seperti itu. Agar tidak terjadi fitnah yang selalu berkepanjangan. Karena tidak semua seperti itu, Habaib. Habaib juga ada yang baik, juga ada yang buruk. Sama dengan pribumi. Pribumi juga ada yang baik, juga ada yang buruk. Jadi kita ini harus profesional. Ya, bisa meletakkan suatu perkara pada tempatnya masing-masing. Kalau tidak, kita zalim. Ya. Jadi begitu kita ini nasabnya terputus, langsung semua jadi musuh. Tidak boleh seperti itu. Ini kita zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Maka ketika kita berjuang atas nama Allah, berjuang atas nama Rasulullah, berjuang atas nama kebenaran, maka kita harus berdiri tegak di atas pondasi Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang akhirnya kita ini bukan menjadi seorang pejuang, tetapi kita masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ya, teman-teman, demikian ya teman-teman ya. Terima kasih
atas support dan dukungannya kepada channel Gus Hasan Asyarif Official. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.